Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segala puji, marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, marilah sama-sama senantiasa curah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada para sahabatnya, pada tabi'in, pada para ulama, sampai kepada kita selaku umat yang taat terhadap ajarannya. Anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, alhamdulillah dengan kudrat dan irodahnya pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran yang mulai pada tanggal 19 sampai tanggal 30 kita akan melaksanakan program kegiatan pesantren Ramadan. Pada hari kedua ini Bapak akan menyampaikan materi yang mudah-mudahan materi ini menjadikan ilmu untuk kita semua, dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk diri kita dan nusa bangsa berikut agamanya. Anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kenapa saum di bulan Ramadan diwajibkan kepada kita semua selaku umat Islam? Bapak mengutip dari perkataan Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan mantan rektor Al-Azhar Mesir dalam kitabnya Asrarul Ibadah. Beliau mengatakan kenapa saum di bulan Ramadan diwajibkan kepada kita semua. Ada 3 hal kenapa saum diwajibkan kepada kita semua selaku umat Islam. Yang pertama, saum atau puasa diwajibkan untuk menyiapkan muslim menjadi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dalam ilmu tafsir, kalimat ini disebut dengan khitabul khas, yaitu Allah memanggil khusus bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dari panggilan tersebut? Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian, yaitu asyam, saum di bulan Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada kalian sebelum kalian. Dengan tujuan la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya saum diwajibkan kepada kita selaku muslim supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtithalul awamirillah wastinabun nawahi, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, yang kedua, puasa diwajibkan untuk menandakan syukur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayatnya ada kalimat la'allakum tashkurun. Saum di bulan Ramadan diwajibkan kepada kita semua supaya kita menandakan tasyakur bin nikmah. Apa itu syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua. Sehingga kalau kita dihitung nikmat yang ada pada diri kita semua, kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat yang kalian rasakan, maka tidak akan terhitung nikmat tersebut. Maka dari itu kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syukur pada Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan
ada 3 bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati, artinya iktikadkan dalam hati bahwa segala nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan, yaitu kita berterima kasih dengan lisan kita yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim dan lain sebagainya. Anak sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, selanjutnya syukur yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir Jailani adalah asyukru bil arkan, syukur dengan anggota tubuh kita atau al-jawarih. Maka dari itu saum di bulan Ramadan adalah salah satu bentuk tasyakur binikmah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kenapa saum diwajibkan kepada kita semua, yaitu puasa menjadikan manusia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah, dan seluruh doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allakum yarshudun. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah tersebut mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi, ketika wahai Muhammad hambamu bertanya ani tentang aku, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka jawab oleh kalian oleh Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya Allah itu dekat dengan kalian. Maka dari itu ujibu da'watad da'i, dan maka Allah akan mengijabah doa orang yang berdoa. Ini ayat ini menjelaskan kepada kita semua bahwa saum di bulan Ramadan yaitu diwajibkan supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian yang Bapak cintai dan makan, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba yang muttaqin, hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan juga kita dijadikan oleh Allah menjadi orang yang syakirin, yang bersyukur kepada Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Subhanahu wa taala sebagai qaribin, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.